Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi di pojok merah, Senayan Jakarta ini menetapkan Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our constitution, the Tapi apa kabar? Baik Mas, makasih. Usia kamu berapa? Saya udah mau 52. 52. Ada nggak sih mas hubungannya dan bagus sama awet muda? Kalau awet muda kan pemaknaan ya, sekali lagi. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara usia itu, kadang-kadang memang ada yang namanya usia kronologis atau kalender, kita makin lama pasti tambah tua. Tapi kalau ada yang namanya usia biologis, memang tergantung ulah perilaku kita. Nah, ulah perilaku kita itu memang tergantung daripada salah satunya ada yang namanya gerak makan, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Jarang sakit mas. Kalau mas sakit rumah sakit. Terakhir saya masuk rumah sakit 52 tahun yang lalu. Wow. Waktu ibu saya melahirkan saya. Ya, saya lahir dengan berat badan kurang lebih sekitar 2,5 kg. Waktu umur 10 tahun berat saya kurang lebih sekitar 25 kg. Waktu umur 16 tahun, waktu saya baru mulai fitness, itu kurang lebih dengan tinggi 183, berat saya 55 kg. Jadi ya saya termasuk dalam komunitas cungkring dan kurus. Dulu waktu saya jadi atlet bulu tangkis gitu misalnya, mungkin saya capek gitu, latihan sebentar capek, suruh latihan fisik capek, latihan apa, sahabat saya Ardi Bewirnata, saya lihat kok dia nggak capek-capek ya. Weekend aja saya bilang, Ardi yuk santai aja di rumah, relax, ngapain, jalan-jalan, nonton bioskop, dia nggak mau, yang ada dia pergi ke Ancol, dia malah latihan fisik gitu. Saya bilang, ini anak kok nggak capek-capek ya. Tapi apa yang dirasakan Ardi ternyata saya rasakan ketika saya mengenal olahraga binaraga ini gitu. Jadi memang sekali lagi kalau kita berbicara live with passion itu saya rasa menjadi sebuah requirement yang penting gitu. Binaraga itu sebenarnya ada lebih kepada kayak sebuah konsekuensi aja atau semacam kecelakaan sih sebenarnya, tapi kecelakaan yang positif ya. Yaitu adalah karena keinginan saya dulu adalah ingin jadi atlet panco kan. Jadi karena ingin kuat di meja panco, makanya saya diperkenalkan dengan latihan beban. Jadi dengan saya latihan beban, ternyata kan akhirnya otot saya jadi bertambah, tenaga saya jadi naik. Berkeinginan harapannya hanya ingin menang di meja panco. Tapi yang ada justru ototnya tambah lama, justru yang tadinya kurus, pelan-pelan jadi mulai atletis, pelan-pelan akhirnya semakin berotot. Dan nggak tahu kenapa memang dari dulu yang berhubungan dengan yang namanya kekuatan, yang namanya power itu kayaknya memang salah satu aktivitas yang kayaknya menjadi panggilan hati saya gitu. Nah jadinya ketika saya mengenal panco dan akhirnya mengenal latihan beban, justru saya merasa panggilan hati saya di sana. Ibarat yang namanya lelah, ibarat yang namanya capek, ibarat yang namanya males itu nggak ada di sana. Ya, jadi kalau kita berbicara menu, saya selalu berbicara 4 elemen diet ya. Jadi saya pasti akan memilih sumber yang sesuai dengan kebutuhan saya. Pasti saya akan memilih sumber yang alami dibandingkan yang olahan. Kedua, dari segi penyajian pun saya akan bervariasi. Memang yang paling populer kan adalah goreng-gorengan. Tapi problemnya sama goreng-gorengan ketika kita memasukkan kandungan lain yang akhirnya membuat kalorinya jadi bertambah. Jadi saya memilih penyajian-penyajian yang lain seperti misalnya rebus, kukus, panggang, pepes, bakar gitu dan lain-lainnya.
Lalu dari segi jadwal, nah saya coba bermain untuk istilahnya kapan waktunya saya makan, kapan waktunya saya tidak makan gitu ya. Jadi 12 jam. Jadi terakhir makan jam 9, baru makan lagi jam 9 pagi. Terakhir makan jam 8, baru makan lagi jam 8 pagi. Misalnya seperti itu. Ya telur salah satu sumber protein terbaik ya. Jadi ada putih, ada kuning. Saya rasionya di 2:1. Jadi kalau putihnya 2, kuningnya 1. Kalau putihnya 6, kuningnya 2. Kuningnya 3 misalnya gitu. Sehari sekali makan 10. Kalau kadang-kadang saya makan cuma biasanya telur saya jadikan menu makanan saya di awal dan di akhir saya makan. Jadi di makan pertama sama makan terakhir. Nah kalau kita latihan setiap hari keras di gym, apalagi latihan beban yang membutuhkan tenaga yang besar. Jadi kalau saya latihan sehari 2 kali, meskipun saya udah nggak bertanding, meskipun usia saya udah di atas 50 tahun, saya masih latihan seminggu 10 kali, padahal 1 minggu cuma 7 hari kan. Tapi itu karena ada sebuah pemahaman dan panggilan hati yang saya lakukan dengan senang hati gitu. Jadi mungkin hal itu sih sebenarnya yang saya syukuri gitu. Our Constitution, the Pancasila. Our Constitution, the Pancasila. Dipersembahkan oleh Nah, ketika saya melihat seorang anak umur 10 tahun dengan berat 198 kg, bandingkan dengan saya dulu umur 10 tahun beratnya cuma 25 kg, itu berarti kan 10 anak jadi satu badan gitu ya. Nah, jadi saya tergerak untuk saya bilang, ya kenapa nggak saya cari tahu dan saya sekedar aja cuma mau ngobrol aja mungkin dengan orang tuanya. Karena saya yakin anaknya juga belum tentu kenal saya dan sebagainya. Jadi memberanikan diri, pergilah. Kebetulan nggak sengaja Arya pada saat itu ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin kan gitu, dan memang kebetulan rumah sakit itu lokasinya berdekatan dengan keberadaan gym kami. Nah jadi makanya saya memberanikan diri dan bersyukur akhirnya, pokoknya singkat cerita, saya jadi diperkenalkan dan bisa kenal dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dan juga dengan Arya sendiri. Nah sejak itu hubungan saya dengan orang tuanya menjadi baik. Tapi saya selalu tahu kalau saya ngajarin Arya nggak akan pernah bisa karena Arya kan masih kecil. Yang saya harus ajarkan justru orang tuanya. Nah makanya kenapa saya ajarkan orang tuanya, saya motivasi orang tuanya, saya ajak orang tuanya untuk sedikit demi sedikit merubah ulah perilaku Aryanya, terutama dalam hal pola makan. Nah hal itulah yang mungkin sedikit menjadi kontribusi saya. Tapi kembali lagi kalau Arya sendiri itu murni memang keberhasilan daripada berbagai kolaborasi, mulai dari kolaborasi medis di sana karena Arya juga melakukan operasi ya, bariatric surgery untuk dirinya. Selain itu juga orang tuanya yang berdedikasi selalu mendukung Arya, dan yang paling hebat dari semua sebenarnya adalah ketika Arya sebagai pribadi sendiri, dia tidak merasa kecil hati dengan kegemukannya, dia tidak merasa ada sebuah keterbatasan. Yang ada setiap kali saya kasih hadiah, apakah sepatu, apakah raket bulu tangkis, apakah bola voli atau bola basket atau mungkin dumbbell, dijadikan sebagai mainan bagi dia untuk dia terus bergerak. Jadi bukankah menyenangkan gitu. Jadi kalau dalam case Arya sebenarnya saya itu dituduh sebagai orang baik di sana, seolah-olah bahwa gara-gara saya Arya turun gitu. Pada kenyataannya saya itu sebenarnya cuma pom-pom boysnya Arya gitu. Jadi kalau ibarat sebuah pertandingan itu Arya di lapangan, saya itu yang cuma cheerleadernya aja gitu loh. Jadi saya bersyukur aja dan senang bisa menyaksikan keberhasilan yang Arya dapatkan. Tapi menurut saya keberhasilan Arya adalah keberhasilan yang normal, karena Arya naik berat badan 1 tahun, dia turun berat badan 4 tahun gitu. Cuma karena fotonya yang drastis dan juga mungkin karena sepanjang 4 tahun itu kebetulan sayanya juga nggak terlalu banyak berubah, sehingga jadi kontras foto before after saya dan Arya itulah yang akhirnya menjadi kelihatannya seolah-olah kayak perubahannya begitu signifikan gitu. Tapi menurut saya perubahan Arya cukup normal.
Ya, semangat Arya, selamat juga, mudah-mudahan Arya memotivasi banyak teman-teman Arya juga, semua anak-anak di Indonesia jadi punya pola hidup yang lebih sehat ya. Gitu ya Arya ya. Arya gara-gara senang olahraga, turunnya totalnya berapa berarti? 110-an. 110? Iya. Wow, berarti dari 193 ya kita dulu ya, pertama kali ketemu ya teman-teman ya, 3 tahun yang lalu loh. Gitu, akhirnya sekarang kita bisa turun jadi tinggal 83. Hari ini yang menjadi tantangan di Indonesia kalau kita berbicara kesehatan itu adalah lebih kepada yang namanya pemahaman yang kurang. Makanya kayak tadi sering ya, oh kalau mau badan bagus ternyata harus suntik, oh kalau mau badan bagus ternyata harus makan obat, oh ternyata badan bagus harus operasi. Saya rasa itu semua kalau ada urgensi di sana ketika kecelakaan misalnya, mungkin bisa aja itu dibutuhkan. Tapi kalau secara umum sehari-hari menurut saya warisan pola hidup sehat itu murni adalah tergantung ulah perilaku kita. 95% daripada profil kesakitan itu hampir sebagian besar karena ulah perilaku kita. Nah makanya kenapa dengan kita merubah perilaku kita, makanya berbagai penyakit yang kita sebut definisi sebagai chronic disease atau penyakit kronis itu ternyata is a reversible disease. Bisa di-reverse, bisa dibalik kalau seandainya kita bersedia merubah perilaku kita gitu. Jadi bukannya ketergantungan obat yang akhirnya menjadi lifestyle kita atau gaya hidup kita, tapi justru sebenarnya kembali lagi adalah sebuah kemandirian. Tapi memang sekali lagi teman-teman, kalau berbicara sehat itu yang mahal itu sebenarnya bukan alatnya, bukan tempatnya, bukan caranya. Yang mahal itu niat dan motivasinya. Our Constitution, the Pancasila. The Pancasila. Dipersembahkan oleh Bagi saya seorang binaraga adalah bukan hanya seorang olahragawan, bukan hanya seorang pembelajar, tapi juga seorang artis atau seorang seniman. Seorang seniman, misalnya pelukis, menggunakan kanvas sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang pematung menggunakan kayu dan batu sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Namun seorang binaragawan menggunakan badannya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Jadi terlepas daripada saya juara atau saya nggak juara, terlepas dari saya terkenal atau nggak terkenal, tapi saya merasa mengasosiasikan diri saya sebagai seorang seniman. Jadi binaraga sendiri yang menarik bagi saya adalah mungkin secara visual, saya ini kan tinggi 183, berat 55, itu kan kurus gitu ya. Nah dulu salah satunya panutan saya kan Bruce Lee gitu. Bruce Lee kan badannya fit, badannya atletis. Jadi ada keinginan secara visual saya mau seperti beliau gitu kan. Makanya kenapa saya latihan beban gitu. Tapi ya ternyata jadi lebih gede dari Bruce Lee itu urusan lain ya. Ya kebetulan memang saya menggeluti olahraga ini kan sudah lama ya. Saya mengenal besi dari tahun 1984. Lalu saya bertanding di akhir tahun 80-an sampai akhir tahun 90-an atau tahun 2000 terakhir. Dan saya juara dunia di tahun 2000 di New York dan di California. Kebetulan memang di organisasi binaraga dunia yang memang non-drug gitu ya, atau drug tested organization ya. Saya bersyukur
akhirnya bisa bertanding mulai dari nasional, saya ikut PON, Southeast Asia, saya ikut SEA Games. Kebetulan Binaraga belum masuk Asian Games pada saat itu, jadi saya ikut kejuaraan Asia, makanya saya juara beberapa kali di Mr. Asia, setara dengan Asian Games sama, dan akhirnya saya bisa berhasil jadi juara dunia. Uniknya daripada olahraga Binaraga itu adalah benar-benar olahraga yang membutuhkan sebuah kejujuran. Jadi kalau kita mau bohong itu nggak bisa di olahraga kita. Kenapa? Karena yang menutupi kita itu hanya cuma satu cawat aja yang kita pakai. Jadi kalau kita mau bohong, kita bilang saya latihannya keras, saya dietnya ketat, semua orang udah langsung bisa lihat gitu ya. Nah, waktu saya melihat Binaraga dengan anggapan bahwa saya cuma pakai cawat dan dilihatin semua orang, tentu otomatis saya malu. Jadi makanya kenapa perut saya gemeteran di pertandingan pertama saya gitu ya. Jadi sesuatu yang unik gitu. Tapi ketika saya merubah cara pandang saya terhadap Binaraga dan beranggapan adalah bahwa saya adalah masterpiece saya. Saya adalah istilahnya hasil seni yang saya ciptakan dengan badan saya. Ibarat seorang pelukis itu punya pameran, ibarat seorang seorang pematung itu dia punya pameran sendiri. Ketika saya bertanding, itulah sebenarnya hari eksebisi saya, di mana itu sebenarnya sesuatu yang harus saya jadikan sebagai selebrasi. Bahwa setelah saya kerja keras, setelah saya diet ketat dan sebagainya, yuk kita tunjukkan hasil kerja keras kita kepada mereka. Tidak ada nuansa arogan, tidak ada nuansa narsistik, tidak ada nuansa apapun di sana. Hanya lebih kepada yuk kita tunjukkan inilah hasil kerja keras saya sebagai seorang seniman kepada orang lain. Dan pada saat itulah ibaratnya yang namanya nervous, gemeteran, apa semua nggak terjadi. Yang adalah lebih kepada satu kebanggaan pribadi sendiri bahwa teman-teman lihat nih hasilnya. Apalagi kerja kerasnya dilakukan dengan tangan kosong sendiri, bukan dengan suntak-suntik atau dengan cara yang lain-lainnya, kurang lebih. Ya memang sebenarnya kan dunia itu kan semakin materialistik ya. Artinya sekarang ini pamrih terhadap bonus, terhadap hadiah itu kan semakin besar. Pertanyaannya apakah itu salah? Jawabannya tentu tidak. Itu kan akan menjadi daya tarik. Tapi kembali lagi yang namanya sebuah ketulusan itu sebenarnya adalah sebuah persyaratan. Nah kalau ternyata akhirnya bonusnya hadir, nggak ada masalah. Cuma kebetulan saya bonusnya dalam bentuk asuransi, harganya 25 juta, baru bisa dicairin 5 tahun kemudian. Ya itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi basically kan nothing tulus, daripada nggak dapat asuransi, coba ya kan. Ya mendingan dapat asuransi kan gitu, dan plus bisa dicairin lagi ya 25 juta, lumayan ya. Metro TV